warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Ardini. Saya dari kelas Agri Bisnis B dengan asisten pembimbing Kak Muhammad Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum budidaya ternak unggas mengenai anatomi tubuh unggas. Untuk acara 2 mengenai anatomi tubuh unggas, di sini akan ada penjelasan beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menyebutkan fungsi organ eksterior dan pelindung dari unggas. Kemudian yang kedua menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari organ pencernaan, reproduksi, ekskresi, dan respirasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai penyakit yang ada pada unggas beserta cara pencegahannya. Tanpa berlama-lama, kita dapat langsung ke videonya. Penjelasan mengenai organ eksterior, kita mulai pembahasan ini dari kepala unggas. Kepala unggas khususnya ayam terdapat jengger dan pial yang fungsinya untuk menjaga tubuhnya supaya tetap dingin. Dikarenakan ayam tidak dapat berkeringat sehingga jengger dan pialnya itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya. Nah, selain itu, jengger dan pial juga dapat menandakan suatu unggas atau suatu ayam itu untuk siap kawin. Sehingga pial dan jenggernya berwarna merah sehingga menarik lawan jenisnya. Nah, kemudian ada paruh. Paruh ayam ini fungsinya untuk, selain untuk makan, untuk melindungi dirinya. Jadi untuk mematuk jika ada ancaman. Nah, kita lanjut ke bagian kulit. Di kulit ini terdapat bulu. Bulu ayam sendiri atau bulu unggas ini fungsinya yang pertama yaitu menjadi isolator. Yang kedua, melindungi dari gesekan atau luka yang disebabkan oleh gesekan kasar benda keras. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk terbang kecuali ayam. Yang keempat, untuk reseptor luar. Kemudian sebagai perhiasan untuk menarik lawan jenisnya. Dan yang keenam, yaitu dapat menandakan kondisi kesehatan suatu unggas atau mendeteksi kemampuan unggas untuk bertelur. Untuk bagian bulu unggas sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu plume. Plume adalah penutup tubuh paling luar. Kemudian ada plumome. Plumome ini terletak di bawah plume. Dan yang ketiga ada filoplume, bulu halus yang letaknya berada di seluruh permukaan tubuh. Kemudian untuk fungsi kulitnya sendiri yaitu menjadi pelindung yang kedua setelah bulu itu supaya tubuh ayam tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada kaki ayam yang cekernya itu memiliki kuku-kuku yang tajam. Selain untuk mengorek tanah, itu terdapat taji pada ayam untuk bertarung jika ada ancaman. Nah, selanjutnya untuk ekor ayam sendiri itu termasuk pelindung yang sama seperti bulu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan fungsi tambahannya yaitu menjadi perhiasan dari unggas itu tersendiri.
Sistem pencernaan ayam dimulai dari mulutnya. Ayam akan menggunakan paruh, kemudian makanannya akan masuk ke esofagus. Dari esofagus menghubungkan ke tembolok. Tembolok ini merupakan perbesaran dari esofagus yang berperan sebagai tempat penyimpanan pakan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Akan tetapi di video ini ayam tidak memiliki tembolok dikarenakan dia belum makan. Nah, kemudian dari tembolok masuk ke proventriculus. Nah, ini adalah perbesaran terakhir dari esofagus dan juga merupakan perut sejati dari unggas. Dikarenakan di sini dimulainya pencernaan dengan enzim. Kemudian dari proventriculus masuk ke gizzard. Gizzard ini lebih dikenal sebagai ampela yang fungsi utamanya adalah menggiling dan meremas makan yang lebih keras. Dari gizzard ada saluran yaitu menuju usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terdapat pankreas yang dapat membantu proses pencernaan dengan enzim yang ada yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Nah, di usus halus juga memiliki jonjot untuk pergerakan aliran pakan dan memperluas penyerapan nutrien. Dari usus halus menuju ke seka atau sekum. Jadi seka atau sekum ini adalah percabangan dari usus halus yang menyambung ke usus besar. Dari seka menuju usus besar yang merupakan terjadinya kegiatan sisa-sisa pencernaan oleh enzim dari usus halus, dan dari usus besar menghubung ke kloaka yang merupakan muara keluarnya eksekra. Nah, kloaka ini merupakan lubang pelepasan sisa-sisa pencernaan, urin, dan merupakan muara saluran reproduksi. Sistem respirasi ayam dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung ini adalah tempat pertukaran udara. Dari rongga hidung menuju ke laring, kemudian trakea. Itu adalah saluran pencernaan. Udara masuk menuju laring, kemudian trakea. Nah, di sepanjang trakea akan ada pundi-pundi udara, yaitu di clavikular, leher, dada, dan perut. Nah, di sana trakea sepanjang itu akan tetapi terpotong saat pembedahan. Sehingga harus hati-hati supaya setiap organ tidak terpotong. Trakea ini merupakan pipa udara yang menghubungkan ke bronkus. Nah, itu bronkus. Nah, bronkus, kemudian dari bronkus ada percabangan yang dinamakan bronchiolus. Jadi bronchiolus itu ada di paru-paru. Dari bronchiolus menghubungkan ke alveolus di mana tempat udara bertukar dan keluar melalui hidung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam betina. Nah, karena ayam yang digunakan ini masih muda, jadi sistem reproduksinya belum terbentuk dengan sempurna. Dimulai dari ovarium, yang selanjutnya ada oviduct. Oviduct ini memiliki 3 saluran, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Yang selanjutnya adalah uterus. Namun uterusnya belum terbentuk dikarenakan umur ayam yang masih muda. Nah, dari uterus menuju ke vagina. Nah, dari vagina menuju ke kloaka. Telur dikeluarkan. Selanjutnya adalah ekskresi pada ayam. Terdapat sepasang ginjal pada ayam yang menempel pada tubuh ayam. Nah, dari ginjal ada ureter. Saluran panjang setelah ginjal yang dinamakan ureter. Di sana urin yang telah dibentuk dilanjutkan melalui ureter. Karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin yang terbentuk itu langsung menuju ke kloaka. Masuk ke bagian kloaka, bagian urodeum. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang dapat terjadi pada unggas, khususnya ayam. Nah, penyakit pada unggas ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Nah, yang kedua yaitu penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga penyakit mikal. Nah, penyakit mikal ini disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir yaitu penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Baik, yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu yang pertama ada Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh avian paramyxovirus yang gejalanya terdapat pembengkakan di mata, kemudian
terdapat bintik merah di proventriculus. Nah, untuk pencegahannya dapat diberikan vaksin dan penjagaan kandang dan lingkungan dengan baik. Lengkapnya ada di sini. Baik, yang kedua yaitu masih dari virus, ada IBD atau Infectious Bursal Disease yang disebabkan oleh virus dari famili Birnaviridae. Nah, untuk pencegahan dan gejalanya ada di sini. Yang ketiga masih dari virus yaitu avian influenza, yaitu dari virus influenza tipe A, dan untuk gejala dan pencegahannya ada di sini. Untuk penyakit selanjutnya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu ada chronic respiratory disease yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Nah, untuk gejalanya sendiri, untuk unggas itu mukanya bengkak dan dapat dilanjutkan di sini. Baik, yang selanjutnya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu Aspergillosis. Nah, Aspergillosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur genus Aspergillus. Nah, untuk gejalanya sendiri yaitu hewan tidak mau makan, terus terlihat mengantuk, dan lain-lainnya ada di sini. Baik, yang terakhir yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama Ascariasis. Nah, Ascariasis ini disebabkan oleh parasit Ascardia galli yang gejalanya adalah kotoran ayam cair dan berlendir. Untuk lengkapnya ada di sini. Itu dia video mengenai praktikum acara 2 tentang anatomi tubuh unggas. Di video ini sudah membahas yang pertama, fungsi dan organ eksterior unggas. Yang kedua udah membahas juga sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem respirasi, dan sistem reproduksi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.